Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Miftahul Jannah. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan struktur data. Nah, struktur data ini kan ada jenisnya, yaitu tree, graph, hash, dan lain-lainnya. Nah, tapi kali ini saya akan menjelaskan ketiga itu. Langsung saja kita ke materi struktur data tree. Apa itu struktur data tree? Definisi tree ini atau bisa disebut pohon, kumpulan elemen yang salah satu elemennya itu disebut root atau akarnya. Kan pohon itu pasti punya akar dong. Nah yang lainnya ini, sisa elemennya ini disebut dengan simpul. Lalu pasti tree ini ada pecahan-pecahannya. Pecahan-pecahan himpunan yang tidak saling berhubungan ini satu sama lain disebut dengan cabang. Gitu. Seperti ini contohnya. Nah, A, B, C, D, G, E, F, H, I. Nah, ini adalah rootnya. A ini adalah rootnya. B ini, nah ini itu adalah simpul. Lalu ini cabang-cabangnya seperti itu. Nah, struktur data tree ini ada yang namanya binary tree. Nah, binary tree ini punya 3 cara, yaitu pre-order, lalu ada in order, ada post order. Kita akan mencontohkannya di gambar ini, ya. Gimana caranya pre-order ini? Pre-order ini itu node, left, right, gitu. Kita ke akarnya, node. Kita jalan ke node nih, ke B. Itu kan B itu kan simpulnya ya. Nah, ke B, lalu left ke kiri. B itu di kiri, D itu di kirinya B. Nah, kayak gitu kan. Nah, G itu di kirinya, di kanannya D. Jadi node, left, right. Nah, kayak gitu. Habis right, lalu kita ke node lagi, karena node, left, right. Nah, karena C itu node, jadi ke C. Lalu ke E, karena E itu kirinya C. Nah, E. Terus abis itu ke F dong? Enggak dong, karena habis E kita turun, karena masih satu jalur gitu ya. Nah, turunnya ke H dulu, karena kiri dulu gitu. Nah, lalu baru ke kanannya, habis H ke kanannya I. Nah, gitu. Nah, ke I baru ke F, karena F ini di kanannya I. Nah, begitu. Jadi A, B, D, G, C, E, H, I, F. Nah, kayak gitu. Lalu kita ke in ordernya. In order itu adalah dimulai dengan sebelah kiri yang paling menonjol. Coba kalian lihat, di antara ini, 3 ini, yang mana yang paling menonjol? Angka huruf D, bukan angka ya, huruf D, karena dia paling menonjol di sini. Jadi kita diawali dengan D, gitu. Nah, in order ini itu left, not right, oke? Ingat, left, not right. Habis ke D,
ini D itu akarnya ya, jadi kita itu akarnya. Lalu ke left itu berarti kemana ini? Ke kirinya. Left, right, karena G itu di kirinya D. Nah, ayo, G itu di kirinya D. Jadi ke G. Habis ke G, ke H dong. Karena note. Note mana note? Note mana? B. Karena ini simpulnya. Jadi D, G, B. Nah, habis note itu ke kanan. Jadi left, note, right, ke kanan. Nah, kebetulan kita ke A. Lalu habis ke A itu berarti kemana nih? Habis kan ini kemana nih? Habis ke kanan kemana? Kembali lagi ke kiri. Kebetulan H ini dikiranya A, jadi kita turun set gitu ke H gitu, ke H. Lalu ini masih di kiri ya, ke E. Nah ini kita ini kita simpulin jadi simpul note. Nah lalu ke kanannya ke I, lalu habis right ke left. Left itu berarti kiri. Kebetulan I di kirinya kanan, di kirinya kanan. Kok di kirinya kanan sih? I di kirinya C. Nah jadi kita ke atas ke C, lalu ke latnya gitu. Jadi ini agak membingungkan dikit gitu ya. Jadi D, G, B, A, lalu H, lalu E, lalu I, lalu ke C. Bukan ke F tapi ke C. Nah udah ke F gitu. Kita ke post ordernya. Kalau post ordernya itu dia yang paling terakhir, lubang kayak terakhir gitu di kiri. Nah huruf pendek ini itu J, jadi kita masuk ke sini. Awalnya ke dari J dulu, dari G dulu ya. Nah untuk post ordernya left, right, note, kiri kanan simpul gitu, kiri kanan simpul. Nah jadi kita dimulai dari G dulu, dari G dulu. Nah kebetulan G ini di kirinya D, jadi kita ke D dulu, lalu ke B karena D ini di kanannya B. Nah habis ke B ke A dong. Enggak, bukan ke A tapi ke H, ke bawahnya. Set ke sini, ke ini jadi lautnya. Nah lalu habis H itu ke I, habis B ke H, ke I. Nah lalu ke I itu kita ke kiri. Kebetulan I itu di kirinya E, kita ke E gitu, kita ke E. Habis ke E itu tadi apa? Kiri kanan simpul. Nah jadi ke E, ke F,
habis ke E, F gitu. Nah, F baru ke C, lalu ke A. Nah, tadi ini juga emang agak membingungkan juga ya. Jadi kalau diulang lagi itu G, D, B, lalu bukan ke A tapi ke H. H, I, E, lalu ke F, C, baru A. Jadi urutnya ini, akar yang asli ini itu yang paling terakhir gitu. Jadi kayak gitu. Selanjutnya kita akan ke graph, struktur data graph. Nah, selanjutnya itu ada struktur data graph. Apa tuh graph? Graph ini adalah kumpulan vertex dan edge yang secara sistematis itu dinyatakan sebagai J sama dengan V, E gitu. V itu vertex, E itu edge. Nah, vertex ini simpul, edge ini tuh busurnya gitu. Jenis-jenis graph ini ada graph tak berarah, ada graph berarah, ada graphnya berbobot gitu. Nah, seperti ini contohnya. Yang mana vertex, yang mana edge, yang mana simpul, yang mana busur. Nah, kalau untuk vertex atau bisa dengan bahasa Indonesia itu simpul, itu yang bulat-bulatnya ini nih, A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E itu simpulnya. Kalau edge-nya itu ini nih, dia nih busur panah, bisa nyambungin ke A, ke B, ke C. Jadi kalau misalnya contoh ini, misalnya kalau vertex itu cuman V1, V2 gitu. Ini A, habis itu B, habis itu C. Kalau E itu ada E1, E2, E3, E4 gitu. Jadi dia bisa menghubungkan simpul satu ke simpul lainnya gitu. Nah, itu kayak A ke B, B bisa ke C, habis C, B, E, D gitu. D, B, habis itu B, A gitu. Nah, kayak gitu ya untuk struktur data graph. Nah, selanjutnya itu struktur data hash. Nah, selanjutnya itu ada hashing. Apa itu hashing? Hashing itu merupakan tekniknya yang digunakan untuk menyusun dan mengakses elemen data dalam list dalam waktu yang relatif konstan melalui manipulasi key untuk mengidentifikasi lokasi dalam list. Nah, hash function ini tuh fungsinya. Jadi hashing itu tekniknya, hash function itu fungsinya yang digunakan juga untuk memanipulasi key dari elemen dalam list. Nah, kali ini saya akan mencontohkan melalui yaitu dengan cara meet square. Nah, meet square. Apa itu meet square? Meet square ini angkatkan K dan ambil bit bagian tengahnya ini untuk dijadikan hash K gitu. Contoh ini contoh mengambil nama orang Heva. Lalu selanjutnya dari mana angka 8, 5, 2, 2, 1. Nah,
Angka 8 tentunya itu adalah huruf dari alfabet urutannya. Urutan huruf alfabet H itu ke-8, E itu ke-5, V itu ke-22, A itu ke-1. Jadi 8 ditambah 55 ditambah 22 ditambah 1. Jadinya itu 36. Nah, 36 ini lalu dipangkatkan dengan 2. Bukan 36 dikali 2 ya, tetapi 36 pangkat 2. Yang artinya 36 dikali 36 sama dengan hasilnya 1296, atau disebutkan seperti ini 1296. Nah, lalu di Mat Square ini dia akan mengambil di bagian tengahnya untuk dijadikan hash key kan. Nah, kita mengambil bagian tengahnya yaitu 29. Sebetulnya untuk pengambilan 2 bit, 3 bit itu 3 digit itu tuh tergantung memang programmernya gitu ya. Nah, tapi juga itu tergantung kapasitas hash table yang kita buat seperti itu. Nah, sekian, terima kasih presentasi sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika memang ada salah perkataan, salah penyampaian, mungkin yang disampaikan masih belibet. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.